Aku jadi merasa bersalah sama Putri. Liz, kita biarin Putri untuk sendiri ya, supaya dia bisa nenangin diri. Putri butuh waktu juga. Biarin aja dulu. Om, saya mau nungguin Putri sampai dia tenang ya. Enggak usah pangeran, kamu pulang aja. Biar Putri dihandle sama ibunya. Tapi Om... Pangeran, iya ibu ngerti, kamu pasti khawatir sama Putri. Dan kamu mungkin gak tenang ninggalin Putri dalam keadaan seperti ini. Tapi kamu tenang ya, ibu janji kalau ada apa-apa sama Putri, ibu pasti buru-buru ngabarin kamu. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya Bu, Tante Lisa, Om Raymond. Kalau ada apa-apa tolong kabarin saya. Iya. Kalau gitu saya nginep di sini ya. Sebagai mamanya Putri, saya nggak mungkin ninggalin Putri dalam kondisi seperti ini. Nanti saya suruh Biatun untuk beresin kamar tamu. Ya. Main baik-baik aja, Mi. Yang izinin juga siapa? Udah, Pi. Kita maklumin aja. Bisa kan emang gitu. Kasih bantal yang gak empuk, Mi. Kasih yang keras. Pi. Udah. Gimana Citra, Tan? Dia udah tidur, baru aja tidur. Ya mungkin karena pengaruh obat juga ya. Walaupun Citra udah gak nangis dan histeris lagi, tapi gue harus merhatiin dia. Gue takut moodnya dia berubah terus jadi kepikiran sama anak yang meninggal, terus dia drop dan histeris lagi. Iya gue ngerti. Ini emang berat, gue juga bingung mesti ngomong apa sama lu. Tapi yang pasti, lu percaya ya, kalau setiap kesedihan pasti ada ujungnya, ya. Makasih ya, lu udah support gue sama Citra. Iya anything, if I can do anything, just call me. Gue pasti akan bantu lu. Tapi sorry ya, gue nggak bisa lama-lama nungguin Citra karena gue harus langsung balik ke apartemen. Karena juga Maura di sana sendirian. Maura lu tinggal sendirian di apartemen? Iya, jadi kondisinya semenjak sakitnya dia, ya gue bikin connecting door persis bersebelahan dengan kamarnya dia. Jadi ya kalau ada apa-apa gue bisa langsung nolongin dia. Iya, maksud gue gini, kalian pasti ngerti lah, gue nggak mungkin bisa lepas tanggung jawab itu aja. Kita semua paham. Kita tahu lo orang baik, makanya lo pengen bertanggung jawab. Ya semoga aja Maura keadaannya membaik ya. Ya, doa yang sama buat Citra ya. Yaudah, Ji, gue pamit ya. Ntar lu kabarin selanjutnya kondisi Citra ya. Ya, kapanpun kabarin ya. Hati ya. Ji, lu sendiri nggak balik? Enggak lah, Tak. Mana mungkin gue balik saat temen gue lagi butuh pertolongan kayak gini. Gue masih akan terus di sini buat nemenin lu sama Citra. Thanks ya. Sama-sama. Bibi bilang ada tamu mau ketemu saya. Siapa ya pagi-pagi begini? Pangeran? Kamu sengaja bikin surprise buat Oma ya? Tadi Bibi bilang ada tamu buat Oma. Tapi dia nggak bilang kalau itu kamu. Oma senang sekali kamu pulang lagi ke rumah. Kita sarapan sama-sama, yuk. Oma, saya kesini karena saya mau bicara serius sama Oma. Soal apa? Soal Putri. Saya udah bilang sama Oma, apapun yang terjadi, saya nggak akan pisah dari Putri, Oma. Saya sangat mencintai Putri. Siapa yang mau memisahkan kamu? Kan Oma udah bilang kalau Oma setuju dan merestui hubungan kamu dengan Putri. Oke, kalau Oma emang setuju seperti kata-kata Oma, buat apa Oma ketemu sama Tante Lisa? Karena Ibu Lisa yang menghubungi Oma terlebih dahulu.
Oh iya, Oma baru tahu. Ternyata Ibu Lisa itu tidak setuju Putri dengan kamu, Pangeran. Oh, oke. Dan Oma harus tahu. Tante Lisa sengaja melakukan itu supaya dia bisa mancing Oma. Maksud kamu? Oma. Makanya Tante Lisa sengaja mancing Oma dengan bilang kalau dia nggak suka sama saya, dia nggak setuju sama hubungan saya dan juga Putri. Biar dia tahu alasan sebenarnya Putri mau pergi ke New York itu apa. Dan ternyata benar. Alasannya adalah karena Oma. Semua direkam Oma. Dan rekaman itu udah didengar oleh saya, Putri, dan juga Om Raymond dan Ibu Nawang. Ternyata firasatku benar. Lisa itu sangat licik. Sekarang Oma jelasin. Apa benar? Oma sudah merestui hubungan saya dan juga Putri. Aku gak bisa stop mikirin Tristan. Padahal harusnya gue harus move on. Karena Tristan udah jujur kalau dia mau berusaha mencintai Maura. Perasaan Putri gimana ya sekarang? Apa dia udah lebih tenang daripada kemarin? Aku nggak sabar pengen tahu gimana keputusan Putri setelah semua masalahnya kemarin. Mama sama Bapak sama-sama mikirin aku. Aku yakin Ibu juga begitu. Cuman sayangnya aku gak bisa aja dengar suara hati Ibu. Karena semuanya lagi ngumpul di sini, jadi aku mau sampein sesuatu sama kalian semua. Aku akan tetap melanjutkan kuliah S2 aku di luar negeri, seperti rencana awal aku. Jadi secepatnya, aku akan langsung berangkat ke London. London? Bukannya kemarin kamu bilang New York, Put? Bisa-bisanya aku salah sebut. Semoga aja yang lain gak curiga. Ya sorry mah, aku salah. Maksudnya New York. Jadi secepatnya aku akan mengurus keberangkatan aku ke New York. Karena aku udah ambil keputusan bahwa aku akan kuliah di New York. Ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Mir, kok Putri pas salah ngomong tadi, apa ya? Apa masih ada yang sembunyikan sama dia, Mi? Ya bentar ya. Ini bukan Mel? Aku mau nyamperin Putri sebentar ya, bentar. Oma nggak peduli kalaupun Ibu Lisa mau merekam semuanya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Putri mau melanjutkan kuliah S2-nya itu karena keinginannya sendiri, bukan karena keinginan Oma. Iya, tapi dia melakukan itu karena Oma sudah menekan Putri. Oma yang bilang sama Putri, kalau saya keluar dari perusahaan ini, saya keluar dari rumah, saya nggak akan bisa survive, Oma. Karir saya, hidup saya akan hancur. Makanya Putri melakukan ini semua karena ucapan Oma juga. Kamu itu cucu Oma. Wajar Oma sedih kalau Oma jauh dari kamu. Oma nggak sadar, Oma. Ini semua terjadi karena ulah Oma sendiri. Oma lihat Maura. Oma punya masalah sama Maura dan akhirnya apa? Maura pergi dan jauh dari Oma. Begitupun sama saya, Oma. Pangeran, Oma lakukan semua ini demi kebahagiaan kamu. Oma hanya ingin yang terbaik buat kamu.
Buktinya waktu kamu ke Perth itu, Oma handle semuanya untuk kamu. Supaya kamu seperti sekarang ini. Apa kamu gak lihat apa saja yang sudah Oma lakukan buat kamu? Yang Oma bilang benar. Oma udah sangat baik sama saya. Bahkan dari dulu dari saya kecil, Oma selalu baik sama saya. Tapi maaf Oma, ini hidup saya. Saya berhak mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Dan sampai kapanpun, cinta Oma gak akan pernah bisa dibahaskan oleh saya. Dan Oma akan tetap menjadi Oma saya. Tapi untuk kali ini Oma, saya gak bisa begini terus. Saya harus melanjutkan hidup saya. Saya mencintai Putri Oma dan saya gak akan melepaskan Putri. Sekali lagi saya bilang makasih sama Oma. Terima kasih atas semua yang Oma berikan sama saya. Tapi maaf Oma. Pangeran, tunggu! Pangeran, tunggu sebentar. Kalau kamu sikapnya seperti ini, Oma merasa kamu menganggap Oma sebagai orang yang jahat. Oma jangan salah paham. Saya nggak pernah nganggap Oma sebagai orang yang jahat. Sama sekali nggak pernah. Tapi Oma adalah orang yang egois. Karena yang Oma pentingin adalah garis keturunan tanpa melihat faktanya seperti apa Oma. Itu semua masih bisa diusahakan. Tapi... Dan Oma nggak memberikan kesempatan apapun buat saya dan juga Putri. Padahal Oma tahu kan, semua ini adalah kehendak Tuhan. Oma hanya mau mencegah sebelum semuanya terlambat. Oma nggak mau kalau kamu sampai menyesal. Oma, nggak akan ada kata penyesalan karena saya mencintai Putri. Jadi apapun yang saya lakuin, saya ikhlas dan saya rela karena saya sangat mencintai Putri, Oma. Jadi saya minta tolong sama Oma. Jangan pisahin saya dan juga Putri, karena itu nggak akan berhasil.